Pada saat itu PDI Perjuangan memberikan rekomendasi sama Bu Airin. Statusnya Bu Airin itu boleh dibilang lagi dalam keadaan galau lah. Dia juga kelihatan sedih. Jadi berkali-kali tuh Bos Bahlil ini nanya, siapa nama pasangan Bu Airin? Kira-kira gini nih bahasanya. Partai Golkar memberikan dukungan ke Bu Airin dengan, siapa wakilnya itu? Terus dibisikin sama orang belakangnya, Ade Sumardi. Ada kabar mengejutkan datang dari Partai Golkar nih. Di awal pembukaan pendaftaran calon kepala daerah, mendadak Golkar balik badan. Langsung mengusung kadernya Airin Rahmidiani dan pasangannya Ade Sumardi. Padahal sebelumnya Golkar sudah kasih form B1 KWK ke pasangan yang didukung Partai Gerindra, yaitu Andra Soni dan Dimyati. Gua nggak tahu ya, kenapa bisa langsung berbelok kanan kayak gini nih. Tapi dengan cara yang dengan cepat belok kayak gini nih, gue menilai Golkar ini emang susah dipegang pendiriannya. Apakah ada agenda lain di balik semua ini? Ya, kita bahas di konten selanjutnya lah ya. Dan pada video ini yang mau gue sorotin adalah pidato Ketua Umum Golkar, Tuan Bahlil Lahadalia, yang dia sampaikan pada pengumuman dukungan Golkar kepada Bu Airin. Yang menurut gue pada pidatonya itu dia berkali-kali loh menyindir Ibu Megawati. Apa sih sindiran Tuan Bahlil yang bikin gue agak kesel nih dengernya? Dan kenapa gue bisa kesel dengernya? Kita bahas sekarang. Sebelumnya gue mau bahas sedikit nih, apa sih form B1 KWK itu? Jadi B1 KWK adalah rekomendasi resmi dari partai politik kepada pasangan calon untuk dibawa ke KPU. Nah, lo pikir deh tuh, kalau partai politik yang udah ngeluarin rekomendasi resmi sama satu pasangan calon, terus malah dibatalin lalu rekomendasinya dikasih sama orang atau pasangan calon lain, menurut gue sih itu namanya parpol yang labil ya. Padahal Golkar itu kan partai lama loh, kok bisa-bisanya labil kayak gitu? Itu sama aja kayak PHP-in orang doang kan. Gue ibaratkan kondisi yang ada itu seperti orang yang baru nikah lah, baru selesai ijab kabul, sehari kemudian mereka cerai. Karena ternyata ada seseorang dari masa lalu yang dinilai lebih baik. Buat gua sih itu namanya mempermainkan perasaan orang ya. Dan gak beretika. Tapi apa mereka peduli sama etika? Secara hukum emang gak ada yang dilanggar. Cuma gue jadi lucu ngelihat Golkar ini. Kenapa gak dipikir dan dipertimbangkan dulu sebelum dikeluarkan rekomendasi resmi? Di Golkar kan banyak orang-orang cerdas. Pada punya pengalaman politik yang hebat-hebat. Seharusnya sebelum ambil keputusan ya dipikir dulu lah. Dinamika internal itu didengerin lah, baru kasih rekomendasi resmi. Padahal katanya dulu waktu zaman Pak Erlangga, kabarnya Golkar udah mau dukung Bu Airin. Cuma berubah setelah dipegang Tuan Bahlil. Dan sekarang balik lagi ke Airin. Ya, mudah-mudahan kali ini nggak dicabut lagi ya dukungan ke Bu Airin. Sekarang gue mau masuk nih ke pembahasan utama, yaitu soal pidato Ketua Umum Partai Golkar, Tuan Bahlil Lahadalia, saat acara pemberian rekomendasi Partai Golkar untuk Ibu Airin dan Pak Ade Sumardi. Ada dua hal yang gue sorotin. Yang pertama, sindiran Bahlil yang menurut gue itu ditunjuk buat Bu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan. Dan yang kedua soal cara Tuan Bahlil yang menurut gue merendahkan calon wakil gubernur dari Bu Airin, Bapak Ade Sumardi. Kita mulai yang pertama dulu nih. Soal sindiran Bahlil yang menurut gua ditunjukkan ke Ibu Mega. Jadi dalam pidatonya Tuan Bahlil berkali-kali tuh bilang kalau dia nggak minta Pak Ade Sumardi pindah partai. Atau bahasanya itu kalau nggak salah dia nggak minta cawagupnya yang merupakan kader PDI Perjuangan buat ganti baju. Ini beberapa kali dia bilang di pidatonya loh. Ucapan ini gua rasa ditunjukkan untuk menyindir Ibu Megawati. Yang kemarin meminta Bu Airin untuk dalam tanda kutip nih mengganti baju merah hitam. Yang diartikan banyak pihak sebagai permintaan Ibu Mega kepada Bu Airin untuk menjadi anggota PDI Perjuangan. Statement itu disampaikan Ibu Mega pada saat pemberian rekomendasi PDI Perjuangan kepada Bu Airin dan Pak Ade Sumardi. Jujur aja nih, gue sebenarnya seneng dengan dukungan Partai Golkar ke Bu Airin. Tapi gue gatel aja nih
mau nanggepin pidatonya si Bahlil ini nih. Jadi gini ya bos, pada saat itu PDI Perjuangan memberikan rekomendasi sama Bu Airin. Statusnya Bu Airin itu boleh dibilang lagi dalam keadaan galau lah. Dia juga kelihatan sedih. Kenapa Partai Golkar nggak dukung dia? Padahal kontribusinya sama Partai Golkar itu cukup besar loh. Dan ingat bos, sekali lagi, tolong sekali lagi ingat bos, pada saat Bu Mega bicara seperti itu, statusnya Partai Golkar itu udah memberikan rekomendasi resmi sama calon dari Gerindra, yaitu Andra Soni dan Dimyati. Jadi, justru Bu Mega mengajak Bu Airin karena Partai Golkar sendiri seperti tidak menghargai Bu Airin. Coba, Tuan Bahlil sadar nggak kayak gini? Nggak perlu nyindir-nyindir kayak gitu lah bos. Kan jadi bikin suasana nggak enak kan? Karena kalian sendiri yang bikin situasi kayak gini, kok jadi terkesan nggak terima dengan pernyataan Bu Mega. Terus yang kedua nih, gue sih agak nggak terima ya dengan cara Tuan Bahlil yang sering melupakan nama Pak Ade Sumardi di pidatonya. Jadi berkali-kali tuh bos Bahlil ini nanya, siapa nama pasangan Bu Airin? Kira-kira gini nih bahasanya. Partai Golkar memberikan dukungan ke Bu Airin dengan, siapa wakilnya itu? Terus dibisikin sama orang belakangnya, Ade Sumardi. Baru dia sebut, Ade Sumardi. Halah, bos. Maksud Anda apa sih? Itu nggak pantas banget tau. Kalau nggak hafal, kan bisa minta tolong sama staf Golkar buat print lah nama pasangan calon yang mau disebut. Kalau di depan umum kayak gitu, tujuannya buat apa? Bapak mau merendahkan Pak Ade Sumardi. Seolah-olah Pak Ade ini orang yang nggak penting, yang nggak perlu diingat namanya. Atau jangan-jangan Anda dendam sama Bu Mega yang mau merangkul salah satu kader terbaik Golkar. Lah, itu kan salah lu sendiri yang waktu itu, sekali lagi ya, yang waktu itu tersinyalir nggak merawat dan menghargai kesetiaan kader partainya sendiri. Apalagi dia kader terbaik. Giliran mau dirangkul pihak lain, baru kelihatan bingung. Jadi seharusnya Partai Golkar ini jangan ginilah mainnya. Kalau bos Bahlil nih nggak terima dengan ucapan Bu Mega, ya langsung aja datang dan bicara sama Bu Mega. Itu baru gentle bos namanya. PDI Perjuangan dan Partai Golkar harusnya bekerja sama di Pilkada Banten. Dan itu harusnya diawali dengan sesuatu yang baik. Dan menurut gua, Tuan Bahlil ini nggak mengawali kerjasama politik dengan baik. Gue berharap sih, para pengurus di bawah jangan sampai ikut-ikutan ke bawah cara Bahlil ini ya. Jadi PDI Perjuangan dan Golkar di Banten bisa maksimal kolaborasinya untuk menangin Bu Airin dan Pak Ade Sumardi. Oke, sekian dulu dari gua. Gua Iwan Chan, sampai jumpa di Pansos berikutnya. Bye!